Kebaktian Kebangunan Rohani KKR dengan tema Mimika Penuh Kemuliaan Tuhan yang digelar pada 25 Oktober 2023 di Geraha MNM Yaware menjadi salah satu event rohani dalam rangka HUT Mimika ke-27 tahun sebagai bentuk ucap syukur kepada Tuhan. Mewakili Bupati Mimika PLT Sekda Mimika Robert Mayaut hadir untuk membuka event rohani KKR yang diikuti dengan khidmat oleh umat Kristiani yang hadir dengan nyanyian rohani serta khotbah oleh Pastor Verona sebagai pembicara event KKR dalam rangka HUT Mimika ke-27 tahun. Saudara di bagian tubuh yang sakit sekarang juga. Saudara mungkin punya masalah jantung, saudara punya benjolan, saudara mengalami masalah kewanitaan, letakkan tangan kanan. Mari saudara. Makasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan. Matius pasal 11 ayat 28. Ini ayat benar saya suka sekali. Matius 11 ayat 28. Dikatakan dengan jelas, ayat yang sering kita baca, ayat yang sering kita dengar, bahkan ayat yang sering juga mungkin kita khotbahkan sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan di gereja. Tapi seringkali juga ayat ini kita abaikan, seringkali juga ayat ini kita lupakan, seringkali juga ayat ini kita sepelekan karena kita ngerasa saya sudah pendeta 20 tahun, saya majelis 15 tahun, saya pelayan Tuhan 7 tahun dan lain sebagainya, sehingga ayat ini hanya menjadi ayat biasa. Tapi firman Tuhan berkata dengan jelas, berbahagialah mereka yang merenungkan firman itu siang dan malam dan melakukannya. Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan dengan jelas, marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat. Yesus tidak bilang, marilah kepadaku hai kamu pejabat-pejabat Mimika, datang kepada saya. Enggak. Yesus nggak bilang sama orang Mimika, marilah kepadaku hai kamu semua jemaat yang miskin. Enggak. Yesus juga nggak pernah bilang kepada kita jemaat Tuhan, marilah kepadaku hai semua gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, gembala, penginjil, dan lain sebagainya. Enggak. Yesus panggil umatnya, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Kalau hari-hari ini rumah tangga kita terasa berat, kalau hari-hari ini ekonomi kita terasa berat, kalau hari-hari ini kesehatan tubuh kita terasa berat, mungkin dokter angkat tangan, mungkin tetangga kita, mungkin keluarga kita berkata sudah gak ada jalan keluar bagi kamu. Pegang ayat ini baik-baik. Satu ayat sederhana tapi luar biasa dahsyatnya. Firman berkata dengan jelas, langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Artinya apa yang dikatakan Tuhan, apa yang keluar dari mulutnya Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Ketika saudara saya dan saya berbeban berat, punya masalah, punya pergumulan, dan lain sebagainya, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan berjanji, Yesus berjanji, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Katakan amin. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa masalah saudara hari-hari ini? Saudara, kita mengucap syukur, berterima kasih kalau hidup kita dipercayakan Tuhan berkat ekonomi luar biasa. Praise the Lord. Kalau kita dipercayakan oleh Tuhan jabatan publik sebagai presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati dan lain sebagainya. Praise the Lord. Kita mengucap syukur sama Tuhan kalau koko kita, cici kita, kakak kita dipercayakan usaha bisnis yang luar biasa. Sekota Mimika ini, seprovinsi Mimika ini menjadi orang nomor 1, orang kaya. Praise the Lord. Tapi saya cuma mau sharing sesama anak Tuhan. Seringkali jabatan kita Bapak Ibu, popularitas kita, uang kita,
tidak bisa menjawab masalah kita. Ada amin? Saudara, di Jakarta oleh karena anugerah Tuhan saya dipercayakan melayani beberapa jenderal. Bukan bintang 1, bukan bintang 2, bintang 3. Di Jakarta oleh karena anugerah Tuhan saya dipercayakan melayani beberapa pejabat hakim Mahkamah Konstitusi yang baru saja memutuskan kemarin itu. Di Jakarta saya dipercayakan Tuhan melayani beberapa komunitas selebriti. Di Jakarta juga saya melayani beberapa politisi-politisi yang warawiri di televisi. Orang-orang terkenal. Bahkan mereka datang ke gereja kami. Ada PLT gubernur, ada PJ gubernur, bertemu dengan saya. Saya diberi kesempatan oleh Tuhan melayani orang-orang penting ini secara struktural, jabatan dan lain sebagainya. Bahkan ada jemaat lokal kami, seorang pemilik bank ternama di bangsa ini. Ada banyak orang-orang hebat di sana. Ada artis yang kalau saya sebut saudara, ada pejabat yang kalau saya sebut saudara kenal. Ada hakim yang kalau saya sebut saudara kenal karena mereka warawiri di televisi. Namanya besar. Ada politisi yang kalau saya sebut saudara pasti kenal. Ada anggota legislatif, MPR, DPR RI yang kalau saya sebut saudara kenal. Satu kali saya dipercayakan Tuhan melayani orang-orang tersebut. Memang dalam hidup ini kita butuh uang. Dalam hidup ini kita butuh koneksi. Dalam hidup ini kita butuh pangkat. Dalam hidup ini kita butuh kedudukan dan jabatan. Tapi satu titik Tuhan mengajarkan saya, Verona, dengar baik, listen to me. Terkadang semua yang kita miliki tidak bisa menolong kita dari masalah kita. Yang pertama, tidak akan dikecewakan. Satu kali ada seorang pengemis buta bernama Bartimius duduk di pinggir jalan di daerah mana? Duduk seperti ini, saudara. Bartimius memang matanya buta, tapi telinganya tidak tuli. Satu kali Bartimius duduk mendengar ada keributan. Apa ini? Tiba-tiba Bartimius meraba-raba sebagai secara orang buta, toh. Ada apa sih? Ada Yesus dari Nazaret melewati kota kita. Saudara, ketika Bartimius dengar ada Yesus melewati kotanya, Bartimius tidak melewatkan kesempatan itu. Matanya boleh buta, tapi telinganya tidak tuli. Matanya boleh buta, tapi iman dan pengharapannya untuk menerima kuasa Tuhan tidak pernah padam. Sehingga Bartimius berkata, Jesus son of David, have mercy on me. Jesus son of David, have mercy on me, sir. Jesus son of David, have mercy on me. Lalu murid-muridnya berkata, diam orang buta. Karena menurut tradisi orang Yahudi, orang buta, orang kusta itu patut dikucilkan. Kalau saudara yang pernah pergi ke tanah perjanjian tahu cerita ini. Saya pernah pergi ke tanah perjanjian, Bapak Ibu Saudara. Orang buta, orang kusta itu dikucilkan menurut tradisi Yahudi. Tapi sorry untuk ngomong ini, seringkali banyak orang kucilkan hidup kita, tapi Yesus berhenti untuk tolong saudara dan saya. Tepuk tangan bagi Yesus. Hari ini, malam hari ini, di acara Mimika penuh kemuliaan, apa yang saudara perlukan, apa yang saudara inginkan. Kemarin tidak sengaja, mungkin buat manusia itu sengaja, saya mendapatkan pesan Tuhan dari Pak Sekda. Mungkin Pak Sekda juga ngomongnya nggak sengaja. Yang paling utama itu Yesus, yang kedua baru mukjizat, kesembuhan, berkat. Jadi for the first, kita harus datang sama Yesus. Karena ketika kita datang sama Yesus, kita nggak perlu mencari apa yang sudah bisa datang sendiri. Posisi, jabatan, bonus, kesembuhan, dan lain sebagainya. Karena itu janji Tuhan. Thank you Pak Sekda. Itu kata-kata yang singkat.
Yang pertama datang sama Yesus, kok nanti Yesus sembuhkan. Amin, 100%, 1000%. Setiap saya KKR kesembuhan dimanapun, saya nggak pernah jual urapan kesembuhan. Saya nggak pernah janji kesembuhan. Saya bawa semua jemaat ini, ayo kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita menghadap kepada Raja di atas segala Raja, Yesus namanya. Waktu kita datang kepada Yesus, Yesus lihat, oh ini lagi sakit, aku sembuhkan. Oh ini yang dompetnya sakit, aku sembuhkan. Oh ini yang rumahnya tangganya sakit, aku pulihkan. Oh ini yang tendernya kepending-pending, aku berkati. As long we depend on Christ, we have the answer. Kita punya jawabannya. Dalam sambutan Bupati Mimika yang disampaikan PLT Sekda Mimika Robert Mayaud mengajak seluruh masyarakat Mimika untuk terus menjaga kedamaian di Mimika dalam keberagaman budaya, suku, ras, agama sebagai salah satu wujud pembangunan di Mimika. Tim Liputan Papua MCTV.